warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Oke, kita simak bersama mengenai sistem gerak yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi gerak pada manusia, kita lihat ada gambar rangka tubuh manusia terdiri dari bagian-bagian ya. Di sini ada tampak depan dan tampak belakang. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari sistem gerak pada manusia. Untuk pertama-tama kita pelajari dulu mengenai fungsi rangka, yaitu memberi bentuk tubuh dan ukuran tubuh, kemudian membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan, tempat perlekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyokong berat badan, melindungi organ seperti otak, sumsum tulang, jantung, dan paru-paru ya, atau dalam hal ini berfungsi dalam melindungi organ vital atau organ yang penting bagi tubuh. Kemudian tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang ya, di sini tempatnya. Kemudian penyimpan kalsium. Kemudian pada manusia, rangka sendiri merupakan alat gerak pasif ya. Jadi yang menggerakkan nanti adalah otot sebagai alat gerak aktifnya. Jadi kalau yang rangka ini sebagai alat gerak pasif ya. Manusia membutuhkan rangka dan otot itu untuk bergerak ya, keduanya saling bersinergi untuk membentuk gerakan ya. Jadi rangka tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot ya. Oleh sebab itu rangka merupakan alat gerak pasif, sebaliknya otot dapat melakukan gerakan sendiri sehingga otot disebut alat gerak aktif. Pada gerak manusia dihasilkan adanya gerakan kerjasama antara rangka dengan otot. Nah, di sini adalah peta konsep mengenai rangka manusia ya. Rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, apa itu rangka aksial dan apendikular? Rangka aksial yaitu rangka yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada serta tulang rusuk ya. Jadi di sini adalah rangka aksial. Kemudian rangka apendikular ini adalah rangka yang digunakan untuk pergerakan, yaitu terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kemudian tulang dibedakan ini berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, pendek pipih, sedangkan jenis tulangnya ini ada tulang rawan dan sejati. Nah, kita lihat bagian-bagian dari tulang tengkorak manusia ya. Ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, kemudian tulang pipi, kemudian tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Ini adalah bagian-bagian tulang tengkorak manusia. Kemudian tulang belakang terdiri dari tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, kemudian tulang kelangkang dan tulang ekor. Sedangkan tulang dada dan tulang rusuk manusia terdiri dari kepala, tulang dada, badan tulang dada, tajuk pedang ini yang runcing. Kemudian tulang rusuk dibagi menjadi 3 ya, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang bahu pada manusia terdiri dari tulang selangka, tulang belikat. Nah, ini tampak depan ya. Sedangkan di sini adalah tampak belakangnya. Tulang anggota gerak ada 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tadi disebut dengan tulang atau rangka apendikular ya, atau rangka untuk anggota gerak atau pergerakan. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta,
tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah ada tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, kemudian tulang kering. Tulang betis ini yang berukuran lebih kecil, sedangkan tulang kering yang berukuran lebih besar. Tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki. Nah, sedangkan di sini adalah gelang pinggul ya. Gelang pinggul ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Bentuk-bentuk tulang pada manusia ada yang berbentuk panjang ya, atau seperti pipa disebut tulang pipa, kemudian yang pipih, kemudian pendek dan tidak beraturan. Sedangkan bagian tulang pipa sini ya, tulang pipa yang digunakan biasanya untuk pertumbuhan. Nah, ini ada bagian epifise, metafise, diafise, dan epifise. Struktur dalam tulang kita pelajari. Nah, di sini adalah ada bagian tulang kompak dan spon ya. Jadi bagian tulang kompak terdiri dari ini pembungkus tulang periosteum, pembuluh darah juga ada, kemudian saluran Havers ya. Di dalam tulang kompak ada osteosit, lacuna, canaliculi. Nah, ini di dalam tulang kompak. Nah, jenis tulang ada tulang sejati atau tulang kompak namanya osteon ya. Kemudian tulang rawang atau disebut juga dengan kartilago. Bagian-bagian persendian pada manusia terdiri dari tulang rawan hialin, saluran Havers, ligamen, membran sinovial, tulang yang membentuk persendian, dan periosteum. Jadi persendian ini adalah gabungan dari beberapa tulang ya, sehingga menimbulkan gerakan dibantu dengan otot. Nah, persendian ada persendian sinartrosis, diartrosis, dan amfiartrosis. Jadi kalau persendian sinartrosis ini tidak menghasilkan gerakan ya. Jadi misalnya ini contohnya adalah pada tulang tengkorak, jadi tidak menghasilkan gerakan sama sekali. Kemudian diartrosis ini menghasilkan gerakan bebas, terdiri dari beberapa sendi ya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, kemudian sendi engsel, dan sendi luncur. Nah, tadi sebelumnya ada tambahan tadi, ada sinartrosis, diartrosis, tambahan satu lagi yaitu amfiartrosis yang dapat melakukan gerakan tetapi gerakannya terbatas. Misalnya tulang-tulang belakang ya. Nah, itu dapat melakukan gerakan tapi terbatas. Oke, lanjut ke kuis ya. Selanjutnya silakan kalian sebutkan fungsi dari rangka. Jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bunur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bunur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.